Kalau di Aussie atau enggak di Inggris, itu setahu aku ya, mereka tuh punya skema insurance untuk disabilitas. Jadi ketika kita itu disabilitas dan kita sekolah atau kita kuliah, pasti kita tuh disediain yang namanya laptop, komputer. Guys, kalau kalian pengen dukung campaign isu-isu disabilitas yang aku lakuin, please ya, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like and share biar yang lainnya juga pada tahu tentang isu ini. Dan kalau mau tanya-tanya, boleh kok komen. Oke guys, selamat menonton ya, and thank you so much. Guys, welcome back to another episode of my YouTube channel sama aku Eka. Buat kalian yang nggak tahu, aku adalah seorang tunanetra total. Dan hari ini aku bakalan nge-share sesuatu ke kalian guys. Just in case nih ya, ada dari kalian yang mungkin tahun ini atau mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi pengen kuliah, tapi bingung nih, aduh gimana ya caranya tunanetra kuliah, apa aja sih yang harus di-prepare, atau mungkin ada disabilitas lain juga yang kayak masih galau-galau manja gitu ya. Apa aja sih yang harus di-prepare ketika kita ini nih disabilitas mau kuliah. Tenang aja guys, karena aku bakalan share ke kalian dan simple banget sebenarnya preparationnya. Sebenarnya aku bagi jadi 2, ada yang teknis dan non teknis. Dan aku yakin banget ketika kalian ikutin kayak saran atau tips aku ini, kalian pasti bakalan sukses di bangku kuliah. So langsung aja yuk. Nah guys, sebelum kita masuk ke persiapan teknis nih, aku bakalan share dulu persiapan non teknis. Ini penting banget karena kadang tuh kita ya, atau mungkin zaman aku dulu kuliah juga, kadang nggak begitu memperhatikan persiapan non teknis, padahal penting banget. Dan aku bakalan share ke kalian apa aja sih yang persiapan non teknis yang harus kita persiapkan. Nah, yang pertama guys, kalian itu harus banget punya skill yang namanya self advocacy. Ya, apaan sih tuh? Nah, self advocacy itu tuh kayak apa ya, kita tuh jadi advokat untuk diri kita sendiri nih. Biasanya kan kita dilindungi atau kayak di advokasi sama orang lain. Nah kalau self advocacy ini kita nge-advokasiin diri kita sendiri. Fungsinya apa sih Eka punya skill self advocacy ini? Nah fungsinya adalah, itu tuh penting banget ketika kalian negosiasi sama dosen di kampus guys. Jadi kita kan sebagai disabilitas atau sebagai tunanetra itu nggak mungkin dong kuliah asal kuliah aja, iya nggak sih? Ada yang namanya kita harus ngomong ke dosen kita kebutuhan apa aja yang kita perluin selama kuliah, atau enggak kita misalkan bertanya, atau kita minta adjustment, atau kita apa ya, kayak misalkan gini deh, dosennya nih ya ngasih materi tapi penuh dengan diagram atau gambar yang mungkin nggak bisa diakses sama teman-teman tunanetra. Nah otomatis sebagai mahasiswa tunanetra kita harus dong mengkomunikasikannya ke si dosen. Nah itu dia yang dinamakan self advocacy. Kita bisa nggak sih mengkomunikasikan kebutuhan kita nih, terus juga hasrat kita atau keinginan kita, terus juga bertanya juga perlu. Nah itu makanya perlu banget kita belajar self advocacy. Untuk info lengkapnya tentang self advocacy mungkin di next video aku bakalan share ke kalian semua ya. Nah untuk persiapan yang kedua guys, yang non teknis, kalian perlu banget punya yang namanya kemampuan untuk mendisclose atau enggak mendisclose kedisabilitasan kalian. Gini ya, kalau secara umum itu hak kalian ya sebagai disabilitas, apakah kalian mau disclosure itu ya. Disclosure tuh kayak membuka belak-belakan tentang kedisabilitasan kalian atau enggak, itu hak kalian nih. Misalnya kalian chatting nih sama cewek gitu kan, kenal di Facebook, terus kalian pengen nyembunyiin, aku nggak mau, aku cerita aku tunanetra, nggak apa-apa, itu hak kalian. Atau misalnya aku nih kalau lagi naik Grab malam-malam gitu ya, aku nggak pernah bilang kalau aku tunanetra karena itu bisa jadi menimbulkan orang untuk berbuat jahat ya, siapa tahu. Jadi itu hak kalian untuk mendisclose atau enggak. Mendisclose itu artinya sekali lagi membuka kedisabilitasan kalian atau enggak gitu ya, cerita ke orang atau enggak itu terserah. Tapi kalau konteksnya kuliah guys, kalian perlu banget tuh yang namanya mendisclose kedisabilitasan kalian. Kenapa? Karena ketika kalian itu menyembunyikan ketunanetraan atau kedisabilitasan, dosennya nggak bakalan tahu, dan itu kayak pengaruh banget guys ke perkuliahan kalian. Contohnya gini, si dosen itu nggak ngerti nih di kelas ini ada yang namanya tunanetra atau ada yang mungkin punya kebutuhan lain gitu ya sebagai disabilitas. Jadi dia tuh ngajarnya atau memberikan materi yang nggak aksesibel gitu loh. Nah fungsinya kalian ngomong itu biar si dosennya tahu, biar komunikasinya lebih lancar juga. Jadi saling memahami gitu loh guys. Karena banyak banget ya aku temuin teman-teman aku
yang mereka kuliah dan kebetulan mereka low vision, jadi tunanetra tapi masih punya sisa penglihatan, dan mereka itu ada kecenderungan menyembunyikan ke tunanetraan mereka karena mungkin mereka ngerasa masih bisa lihat gitu ya. Dan itu ternyata guys menyusahkan diri mereka ketika mereka kuliah, yang ada mereka harus struggle gitu ya, nyari materi, mereka nggak bisa dibantu orang karena orang nggak paham kalau dia itu tunanetra gitu loh. Kenapa itu terjadi? Karena si orang ini nggak mendisclose atau tidak membuka status kedisabilitasannya. Jadi sekali lagi, selain self advocacy, non teknis lainnya yang harus kalian siapin adalah skill untuk mendisclose kedisabilitasan kalian ya. Sekali lagi, disclose itu artinya membuka atau belak-belakan gitu ya dengan status kedisabilitasan kalian. Itu penting banget guys. Jadi sekali lagi, keep this in mind, jangan pernah sembunyiin kedisabilitasan kalian ketika kalian itu ada di konteks perkuliahan gitu ya, atau sekolah sih gitu. Bahkan kerja pun kalau bisa di-disclose. Walaupun kalau di kerjaan sih ada juga pertimbangan, nggak apa-apa nggak usah mendisclose. Tapi kalau kuliah ya aku rasa kalian perlu banget mendisclose ini. Dan informasi yang aku share ini guys, nggak semata-mata kayak cuman aku rangkum gitu doang. Enggak, tapi aku belajar dari literatur, dari kampus juga. So please pastiin follow these tips, oke? Oh ya guys, kalau misalkan di AUSI ya, ini kan aku lagi kuliah di AUSI nih. Di sini tuh ada yang namanya Disability Service dan juga ada yang namanya Access Plan. Jadi di situ Access Plan ini lengkap banget buat ngebantu teman-teman disabilitas. Jadi proses disclose-nya atau proses self advocacy-nya juga bisa terjadi ketika pembuatan Access Plan, oke? Nah, kalau kalian penasaran Access Plan itu apa, kalian bisa cek di video aku sebelumnya, oke? Oke, sekarang kita masuk ke persiapan teknis nih guys. Dan ini mungkin udah diketahuin sama sebagian dari kalian, atau mungkin belum tahu nih. Oke, aku bakalan kasih tahu ke kalian. Nah, persiapan teknisnya yang pertama kalian harus siapin bagi tunanetra, tapi mungkin juga untuk teman-teman yang non tunanetra, kayak misalkan teman-teman pengguna kursi roda atau yang lain, bisa nyesuaiin aja ya. Nah, ini dia, tara. Aku udah punya tas-tas pinky-pinky di sini buat teman-teman tunet yang nggak bisa lihat ya. Di depan aku ada tas pinky. Nah, kita bakalan lihat nih apa sih yang ada di kantong ini yang kalian harus siapin ketika kalian kuliah. Oke? Tada! Ini apa guys? Ini laptop, oke? Jadi, kalau kalian mau kuliah nih, teman-teman tunanetra perlu banget nyiapin yang namanya laptop. Ya, kenapa? Karena kuliahnya itu nggak pakai braille. Kalau kalian kayak mau making a note, nggak apa-apa kalau bikin catatan pakai braille atau pakai handphone tuh terserah aja sih. Cuman yang jelas butuh banget yang namanya laptop atau nggak komputer. Karena nggak mungkin dong kalian ngumpulin tugas terus kayak pakainya braille, dosennya kan nggak ngerti, ya kan? So, penting banget si laptop ini untuk kalian nyatet, untuk ngerjain tugas, untuk buka email, untuk ngirim tugas, and stuff like that. Bahkan untuk googling, untuk nyari materi, untuk cari sources. Jadi it's pretty important. Oke, jangan lupa siapin laptop. Kalau nggak punya, ya nabung sih, atau enggak kayak mungkin ke Pertuni, kadang Pertuni atau mungkin LSM lain kayak mereka nyiapin kayak alat bantu untuk teman-teman tunanetra untuk kuliah ya. Kayak zaman dulu ada temen aku juga dari Pertuni Jawa Tengah, dia dibantu sebuah netbook, jadi bisa pinjam. Kalau di Aussie atau enggak di Inggris, itu setahu aku ya, mereka tuh punya skema insurance untuk disabilitas. Jadi ketika kita itu disabilitas dan kita sekolah atau kita kuliah, pasti kita tuh disediain yang namanya laptop, komputer, pokoknya alat bantu kayak gitu deh. Gitu guys. Oke, sekali lagi siapin ini dia laptopnya, oke? Oh ya guys, kalau misalkan kalian nanya nih, laptopnya harus yang kayak gimana? Sebenarnya terserah sih, kalian nyamannya di mana ya, kayak merek apapun terserah aja, yang penting bisa dipasangin screen reader, oke? Sekarang kita buka lagi. Di kantong ajaibnya ada apa ya? Coba. Apalagi sih ya yang harus di-prepare? Mana ya? Tada! Apa tuh kak? Ini namanya headset guys, kalian tahu ya, di tangan aku ada headset.
Kenapa headset penting? Tentu aja karena ketika kalian kuliah dan pakai laptop, nggak mungkin dong kalian ngebiarin si laptopnya itu bunyi-bunyi kedengeran sama teman sekelas atau sama dosennya. Ya nggak sih? So kalian pastiin ketika ngetik-ngetik di dalam kelas pakai screen reader, pakai laptop, kalian harus pasang kuping kalian pakai si headset ini. Oke, ini headset yang aku pegang sekarang headset biasa aja sih, yang kayak kayak ada kabelnya gitu loh yang nanti dicolokin ke laptopnya. Cuma kalau misalnya kalian punya headset yang TWS gitu kan, yang Bluetooth gitu juga bisa banget dipakai. Kayak misalkan aku ini nih, tara, aku punya juga TWS. Jadi ini tanpa kabel, jadi bisa langsung dipakai aja gitu. Oke? Nah ini persiapan yang kedua guys. Oke guys, itu persiapan yang pretty important banget. Jadi jangan sampai kalian itu nggak ada laptop, nggak ada komputer. Terserah sih kalian misalnya mau pinjem boleh. Yang penting sih kalian punya gitu ya alatnya. Bukan punya sih, maksudnya ada yang kalian harus entah pinjem atau apa. Pokoknya ada deh gitu kan. Nggak lucu dong kalau misalnya ngerjain tugas pakainya braille. Sekali lagi dosennya nggak paham karena kita ini tunanetra kuliahnya bukan di kelas khusus kan, maksudnya umum kayak yang lainnya, jadi penting banget. Oh ya guys, aku juga bakal nunjukin kantong lain nih. Ini iPad sih, maksudnya kalau misalkan kalian punya iPad atau punya tablet atau punya handphone, boleh banget pakai itu. Kok nggak pakai laptop? Ya laptop itu untuk kerjain tuh. Kalau aku pribadi ya untuk kerjain tugas yang kayak ngerasa aku lebih nyaman aja kalau misalnya pakai laptop. Cuman kalau misalnya kayak iPad atau mungkin handphone, itu kalian bisa pakai ketika bikin catatan di dalam kelas karena itu lebih comfy gitu loh, lebih comfortable dan lebih handy. Jadi boleh pakai iPad atau pakai tablet atau pakai handphone. Dan kalau pakai handphone, pastinya kalian butuh ini guys. Nih, tara. Itu apa ya Kak? Ini keyboard Bluetooth. Aduh, kok persiapannya banyak banget sih, mahal banget ya kalau mau kuliah jadi tunet. Enggak sih, enggak. Ini kalau misalnya kalian punya uang lebih ya. Kayak zaman aku dulu S1 ya, aku laptop aja dipinjemin orang guys, iya kan? Yang penting tuh laptop sih. Kalau misalnya tambahan-tambahan kayak iPad atau misalkan kayak handphone, kayak keyboard Bluetooth, kalau kalian punya uang lebih boleh banget. Itu untuk memperenak kalian, bukan mempermudah ya, kayak memperenak aja. Kalau mungkin laptop terlalu gede di meja, kalian bisa pakai iPad atau pakai handphone dengan tambahan keyboard Bluetooth gitu ya. Tapi sekali lagi itu nggak harus sih, yang penting si laptopnya tadi, oke? Well, persiapan berikutnya guys yang bisa di-prepare sama kalian, kalau kalian juga punya uang lebih, please beli yang namanya scanner atau printer. Itu penting juga sih, karena kan namanya anak kuliah kan kita perlu ngeprint atau nyekan, tapi aku sendiri sih enggak sih. Aku nggak beli, cuman kebetulan aku waktu S1 dulu kuliah ada dari Pertuni kan, jadi dia kayak memberikan pinjaman scanner kayak gitu-gitu buat teman-teman tunanetra anggota Pertuni, jadi bisa pinjam. So ini sekali lagi kalau misalkan kalian punya uang boleh banget beli scannernya. Emang scanner penting ya Kak? Penting. Kenapa penting? Karena ketika kita kuliah nggak semua dosen itu nyiapin atau nge-prepare si soft file kan, materi bentuk soft file. Ada juga dari mereka nyiapinnya buku aja. Nah gitu, kita sebagai tunanetra gimana dong baca buku, iya kan? Makanya perlu yang namanya scanner, jadi bisa biar ketika kita mau baca kita scan dulu bukunya. Agak ribet ya, nggak kayak di sini. Kalau di Australia tuh kayak ada disability service, jadi mereka nyekenin. Atau mungkin di Indonesia pun di kampus-kampus yang udah ada unit layanan disabilitasnya dibantuin nyeken kan. Tapi kebetulan nggak semua kampus di Indonesia kayak gitu. So just in case emang nggak ada, kalian bisa banget beli scanner gitu. Tapi kalaupun males nanti nyeken sendiri, nggak apa-apa sih, kalian bisa datang ke kayak rental komputer kayak temen aku dulu, terus kayak ngebayar orangnya, tolong mas ini di-scanin gitu-gitu sih. Aduh mahal ya. Enggak sih guys, tenang aja. Ini kan idealnya ya, idealnya nyiapin kayak begini-begini. Tapi sekali lagi yang paling penting tuh laptopnya atau komputer dengan pembaca layar, karena itu modal kalian untuk ngerjain tugas, submit assignment atau mungkin baca-baca. Kayaknya sih yang paling sering disiapin sih tadi itu ya guys, beberapa hal tadi. Tapi jangan lupa pastinya tongkat ya kalau kalian tunanetra. Kenapa penting? Karena tongkat buat aku tuh selain sebagai alat bantu untuk menuju dari ruangan satu ke tempat lainnya, itu juga sebagai identitas kita guys. Jadi walaupun kalian udah ngerasa bahwa aku nggak
nggak butuh tongkat nih gitu-gitu kan, atau di kampus mah bisa dituntun orang, ya nggak apa-apa juga, cuma please nggak apa-apa juga kalau misalkan kalian itu nyiapin tongkat itu di tas kalian guys. Jadi just in case kan nggak ada orang di sekitar kalian harus moving around atau kayak moving from one class to another class, kalian bisa pakai si tongkat kalian itu. Oke? Dan rangkuman dari aku sekali lagi, skill non teknis yang perlu kalian kuasain untuk sukses di bangku kuliah sebagai disabilitas adalah please punya skill yang namanya self advocacy sama disclosure. Jadi bisa mengadvokasi, mengkomunikasikan kebutuhan kalian, plus juga membuka atau belak-belakan tentang status kedisabilitasan kalian. Itu yang non teknis. Dan yang persiapan teknisnya tadi udah aku jabarin, alat-alatnya apa aja yang biasanya gitu ya dipakai sama teman-teman tunanetra ketika kuliah. Kalau misalnya kalian punya experience lain, please bisa banget komen. I'm more than happy to read your comments guys, dan juga sharing-sharing aja ke aku, siapa tahu kan kalian punya pengalaman yang beda. Yang aku share ini sih yang pernah aku alamin, dan beberapa teman tunanetra aku juga pernah alamin kayak gini gitu ya persiapannya. So mudah-mudahan persiapan ini bisa membuat kalian sukses di bangku kuliah. Pokoknya don't hesitate to let me know kalau misalnya kalian punya pertanyaan. Oke, thank you so much for watching my video guys, and see you later alligator. Bye.